Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, para bunda, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita menjadikan rumah ini rumah punya siapa ini, Bu? Sahibul baitnya siapa? Adi Srianto. Oh iya. Kita berkumpul di rumah ini, mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan kepada kita dan memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan menjadikan ini menjadi raudhah min riyadil jannah, yaitu surga daripada surga-surga yang ada di dunia. Yang apa? Yang disebutkan di dalamnya tentang ayat-ayat, yang disebutkan di dalamnya tentang hadis Rasulullah SAW. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan, tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan keluarga Rasulullah, dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga dengan salawatnya kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, menjadi sebab kita berkumpul di haud. Ada yang tahu mungkin haud? Haud adalah artinya dalam bahasa Indonesia telaga atau danau, telaga Al-Kautsar. Dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, dan Al-Kautsar hanya akan diberikan kepada mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu, bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertama kali kami berbicara di depan bunda sekalian, betul? Dan pertama kali tatap muka. Barangkali kita pernah sesekali saya pergi ke Sungai Beringin atau ke Paskem, ada yang papasan sama saya, atau di Kota Rengat. Nah, ada baiknya mungkin kami perkenalan diri, boleh mungkin? Boleh bunda? Perkenalan diri, nama Resfi Rahmadani bin Aldison bin Muhammad Basri bin Muhala. Sampai kakek kedua cuma hafal. Jadi kami lahir di Rengat 14 Februari 1995. Setelah itu umur 5 tahun kami pindah ke Pematang Rebah. Nah, di sana kami TK Pembina Pematang Rebah, kemudian SD 013 Pematang Rebah, kemudian SMP 1 Rengat Barat, kemudian SMK Negeri 1 Pasir Penyu, jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Jadi tak ada, saya belajar agama nih, Bu, gitu kan. Setelah itu saya pergi D2 untuk belajar agama dan menghafal Quran di Darussyahada Boyolali, Jawa Tengah. Setelah itu ngambil S1 di Ma'had Ali An-Nur, dan setelah itu alhamdulillah diberikan kesempatan untuk pergi ke Yaman, tepatnya di Hadramaut. Kami belajar dengan beberapa ulama masyayikh di sana. Salah satu guru adalah mudir markas, direktur markas kami di Hadramaut, bernama Syekh Muhammad bin Salim bin Mubarak bin Sa'idan. Dan kemudian salah satu guru kami lagi dalam masalah hadis dan akidah, Syekh Talib bin Umar bin Haidra Al-Kathiri. Beliau ketua Rabita Ahlul Hadis atau Ikatan Ahlul Hadis yang ada di Seyun, Yaman. Dan kemudian ngambil fikih Syafi'i dengan Syekh Akram Usban, salah satu yang memberikan fatwa yang ada di Hadramaut. Nah, kemudian beberapa syekh yang lainnya. Kalau guru kami di Jawa dulu, Kiai Haji Imtihan Syafi'i salah satunya sebagai mudir di Ma'had Ali An-Nur, dan kemudian Kiai Haji Mustaqim Safar di Darussyahada. Itu mungkin perkenalan singkat. Ada yang bertanya dulu mungkin bunda? Kenapa saya bisa belajar agama? Basic dulu tak ada, karena dulu saya pernah magang di perusahaan Jepang ketika SMK, namanya OISKA Training Center. Di OISKA Training Center itu ada ustadz yang ngajar setiap malam Jumat. Saya tertarik dengan ustadz tersebut.
kenapa Ustadz ini kok jago bahasa Arab? Setelah itu kami mengadakan kunjungan ke pesantren tersebut. Kunjungan, di situ kami melakukan olahraga, persahabatan, pertanding persahabatan. Kami melihat di Masjid Jami yang ada di pondok pesantren tersebut ada syekh dari Aljazair, dari Nigeria. Berkumpul dengan orang Indonesia membuat lingkaran. Di situ diajarkan Al-Quran dan menggunakan bahasa Arab. Jadi menggunakan bahasa Arab. Bahkan sebagian santri di situ sedikit lupa bagaimana berbicara dengan bahasa Indonesia. Karena semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, mereka tak ngomong sampai kecuali bahasa Arab. Bahkan mereka mimpi pun pakai bahasa Arab. Ngigau pun bahasa Arab dia. Subhanallah. Jadi mimpi pun bahasa Arab. Mereka main bola pakai bahasa Arab. Ta'al ya Abdurrahman gitu. Kemari gitu kan. Dioper sini, tak ada bahasa Indonesia. Di situ saya tertarik. Saya coba daftarkan diri, Ustadz, saya tak pernah di MTS, tak pernah di Ma'had di Aliyah, tak pernah belajar agama. Boleh tak saya daftar di pesantren? Beliau jawab singkat saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan daftar saja. Ustadz, saya tak pernah masuk di MTS, tak pernah di pondok pesantren. Silakan daftar saja, katanya. Loh, kok Ustadz nih gini, kata saya kan. Padahal saya sudah saya kasih, mungkin beliau menyuruh saya nanti, ya sudah, kamu belajar dulu yang baik bahasa Arab, belajar apa dulu. Tidak. Di situ disambut gitu, disambut. Oleh karena itu yang menjadikan sebab kami menemukan hidayah. Hidayah. Karena beberapa kepala sekolah, wakil jurusan kami di SMK Negeri 1 Pasir Penyu rata-rata tidak membiarkan kami untuk daftar di pondok pesantren. Pak Sukat tahu Ibu? Tahu. Pak Sukat dulu pernah mengatakan kayak gini. Beliau pernah di Kuala Cinaku kalau tidak salah kan? Beliau bilang gini, jangan mengharap hujan dari langit, air di tempayan ditumpahkan, katanya. Ibu saya pun waktu itu kurang setuju, kepala jurusan kurang setuju, kepala sekolah kurang setuju, karena kami sendiri sebetulnya dapat beasiswa untuk ke IPB Bogor, pertanian, ataupun ke Instiper Jogja. Dan di situ kami dari semester 1 sampai semester 6 di SMK tak pernah ranking kecuali ranking 1. Nah, dari situlah kenapa kepala sekolah menyesalkan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi asbab saya berjumpa dengan ibu-ibu sekalian. Kalau saya pertanian mungkin saya lah bawa cangkul di ladang sawah gitu. Nah ini, Bunda sekarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita belajar satu hal yang singkat sekali, yaitu tentang rukun ibadah. Yang mana dua hal ini yang menjadikan orang-orang, ibu-ibu, iklan sedikit Bunda mungkin bisa diangkat. Setelah itu nanti di silent gitu ya. Dua, tak diangkat Bunda. Diangkat apa-apa sebetulnya. Kalau izin nanti. Baik, dua rukun ibadah yang menjadikan bapak-bapak ketika meninggal dunia, yang menjadikan bunda sekalian ketika meninggal dunia, pahala itu terus mengalir, pahala itu akan ditimbang di yaumil mizan. Karena kehidupan manusia, iklan yang kedua datang lagi ya Bu. Baik, silakan. Atau mungkin bisa diangkat, sampaikan sedang ada kajian gitu. Kami lanjutkan. Baik, dua rukun ibadah. Mungkin yang membawa pena, Masya Allah, ada yang bawa buku, atau bunda yang nyatat di HP. Ada dua rukun ibadah yang mana ini yang menguatkan ibadah itu tetap ada. Amal-amal itu tetap akan ditimbang. Karena banyak nanti beberapa orang yang berada setelah meninggal dunia, seluruh manusia meninggal dunia, di situ ada namanya haba'an manthura. Apa yang disebut haba'an manthura? Yaitu pahala seperti benda yang diperumpamakan oleh Allah seperti debu yang diletakkan di atas batu yang licin. Bagaimana debu di atas batu yang licin? Di atas granit, di atas batu yang luar biasa, tidak tersekat sedikit pun, kena angin langsung terbang. Betapa banyak nanti pahala orang sholat, pahala orang puasa, pahala dia berinfak sedekah habis. Disebutkan oleh Allah seperti haba'an manthura, gara-gara tidak terpenuhi dua hal ini. Banyak dia nanti melakukan ibadah, namun habis. Sayang tidak? Sayang. Begitu sayang. Umurnya 40 tahun meninggal dunia. Selama umur dari 15 tahun umurnya sampai 40 tahun, tak tersisa sedikit pun, kecuali itu habis. Tak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak terpenuhi dua hal ini. Maka yang pertama,
Dua hal ini akan kita lihat beberapa golongan akan terkotak-kotak dari dua hal ini. Pertama, betapa banyak orang-orang yang dia dilalaikan dengan rasa keikhlasan yang amat luar biasa, namun tidak mutaba'ah mengikuti Rasulullah SAW. Ada yang kelompok satu lagi yang dia terbuai dengan mengikuti Rasulullah tapi keikhlasan tak ada. Sudah betul dia mencontoh Rasulullah dalam ibadah, puasa betul, cara wudunya detail betul, tapi satu, keikhlasan tidak ada. Apa yang dimaksud dengan keikhlasan akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Keikhlasan itu bahasanya dari kholasoh, yaitu berarti murni, bersih. Madu murni. Kalau madu murni berarti tidak tercampur dengan selain madu, tidak tercampur dengan gula, tidak tercampur dengan glukosa, tidak tercampur dengan air, disebut dengan madu murni. Nah, khalaso adalah sesuatu yang talaqa syai'an syai', satu hal yang itu terpisah dengan hal yang lainnya di dalam beribadah tersebut. Tidak kita maksudkan ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksud dengan khalasoh, madu yang murni. Sekarang banyak orang susah mengkonsumsi madu murni. Pada madu murni itu dia bagus untuk diabetes, tapi karena orang-orang lagi bilangnya madu murni, tetapi rupanya dicampur dengan gula, dicampur dengan yang lainnya. Akhirnya orang diabetes pun sampai sekarang tak berani. Dulu kita lihat beberapa orang di daerah Yaman, kalau sakit apapun mereka minum madu. Bahkan kami terakhir membawa madu yang harganya sekian ratus ribu. Ada yang harga madu itu 1 juta. Madu terbaik di dunia salah satunya di Yaman, di Dau'an namanya. Dau'an dan Wadi bin Ali. Itu sudah dibuat festival dunia, dari orang Eropa dan dari orang Amerika datang. Mungkin bunda sekalian yang pernah berhaji di Makkah dan di Madinah itu ada yang jual madu Yaman, madu Yaman. Nah, di situ dia dari Dau'an, dari Wadi bin Ali. Madu itu mampu membunuh virus dan membuang daripada bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh. Makanya satu harganya, Masya Allah, dia ngambil dari saripati bidara, daun dari bunga bidara. Harganya 1 kilonya sekitar 1 juta di Indonesia. Kalau di sana sekitar 900-800 ribu di Yaman sendiri. Nah ini, khalasoh, balik lagi. Sampai pula kita ke madu tadi ya. Sampai ke yang ikhlas. Terpisah satu hal dengan hal yang lainnya. Ada orang-orang yang dia sudah mengikuti Rasulullah tapi harus didukung dengan keikhlasan. Kita lihat ada satu hadis, nomor hadis riwayat Bukhari 1905, nomor hadis 1905, yang membuat Abu Hurairah pingsan berkali-kali. Karena hadis tersebut diulang-ulang sama Abu Hurairah. Abu Hurairah seorang sahabat yang masuk Islam mengikuti Rasulullah 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Beliau senantiasa mendekati Rasulullah karena dia terlambat masuk Islam. Maka di situ hadis ini yang menjadikan beliau senantiasa menangis dan bergetar. Karena kita semuanya masuk dalam hadis ini. Apa yang disebutkan? Inna awwala ma yuqda alaihi yaumal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat ada 3 golongan. Dan perhatikan, 3 golongan ini dia bukan seorang pemabuk, 3 golongan ini dia bukan seorang pezina. Yang 3 golongan ini pertama kali dihisab dan pertama kali akan masuk ke dalam api neraka. Bukan pemabuk, bukan pezina, bukan pencuri, bukan mereka yang suka membicarakan keburukan tetangganya, bukan. Tapi 3 orang ini. Lihat. Kenapa 3 orang ini? Kita lihat. 3 orang ini, yang pertama rajulun ustushhida, orang yang dia meninggal karena mati syahid. Tapi apa sebab? Kita lihat sebabnya apa. Yang meninggal karena mati syahid, fa'arafa fa'utiya fa'arafaha fa'arafaha ni'amaha fa'arafahu. Ditunjukkan nikmatnya yang ada di dunia, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, engkau telah diberikan nikmat ini, betul? Betul wahai Allah. Telah diberikan nikmat yang ini, betul? Betul. Semua kenikmatan di dunia Allah nampakkan di matanya satu persatu. Dan dia hanya mengatakan betul, betul. Fima amilta fiha, untuk apa nikmat tersebut? Qataltu fika ya Allah.
Aku terbunuh karena engkau wahai Allah. Tapi Allah la khafiyya alaihi khafiyah, tidak tersembunyi sedikit pun apapun yang tersembunyi di antara manusia. Bunda yang berwarna baju kerudung pink bisa menyembunyikan sesuatu dan tidak terlihat oleh bunda yang berkerudung hitam. Bisa tidak terlihat, bisa. Tapi bagi Allah yang tersembunyi itu tidak tersembunyi. Yang sir, yang rahasia tidak terrahasiakan di hadapan Allah. Tahu. Maka dia didebat oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu hal ini. Qataltu fika kadzabta, kata Allah. Engkau bohong, kamu dusta. Walakin ayyuqal, kamu berjuang di jalan Allah hingga terbunuh karena ingin disebut sebagai seorang jari, sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan hebat di mata manusia, disebut-sebut namanya, dilihat sebagai seorang yang kuat. Kamu ingin disebut seperti itu. Maka kemudian fasuhiba ala wajhihi hatta yulqiya ilan nar. Maka ditulungkupkan wajahnya, dilempar ke dalam api neraka karena masalah ini. Subhanallah. Padahal ketahuilah bunda, tidak ada amalan yang begitu hebat semenjak Rasulullah menjadi Rasul hingga kita di 1443 ini 42 Hijriah ini, melainkan jihad fisabilillah. Orang-orang yang terbunuh di jalur Gaza, orang-orang yang terbunuh di Palestina, di Suriah, itu adalah pahala-pahala yang paling hebat, yang mana mereka akan dibawa dengan burung di dalam temborok, burung yang hijau keliling di dalam surga. Saking mulianya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara mereka ada yang masuk ke dalam api neraka gara-gara ketika mereka berjuang di dalam hati terniatkan agar terlihat sebagai seorang yang baik. Yang kedua, nah ini berada pada posisi kami dan bunda sekalian. Yang kedua, perhatikan. Rajulun, seseorang, ta'allamal ilma wa 'allamahu. Dia belajar ilmu dan mengajarkannya. Belajar ilmu dan mengajarkannya. Kami sekarang yang alamah bunda, yang mengajarkan bunda hadis ini. Kemudian bunda setengah belajar. Bisa jadi nanti bunda mengajarkan kepada saudari-saudari, kepada anak dan cucu bunda. Bisa jadi mengajarkan kepada sepupu, kepada abang, kepada kakak, adik bunda. Ini posisi kita sekarang yang kedua ini. Wa qara'al Qur'an, dan dia belajar Al-Qur'an. Mantap bacaan Al-Qur'annya. Didatangkan di hadapan Allah. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Ini nikmat yang kami berikan kepada engkau. Waktu luang untuk menghafal Quran, waktu luang untuk kemudian mengaji. Betul wahai Allah. Untuk apa kamu melakukan ini? Amiltu fika, ta'allamtul ilma fika, qara'tul Qur'an fika. Aku belajar ilmu untuk engkau. Bima makna aku kemudian membaca Quran demi engkau wahai Allah. Allah tahu di dalam hati seorang hamba ketika dia meninggal dunia. Di antara mereka yang membaca Quran, di antara mereka yang belajar ilmu adalah mereka yang ingin disebut kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar ilmu agar disebut sebagai seorang ustadz. Engkau belajar ilmu agar disebut sebagai seorang qari, membaca Quran bagus, hafal Quran, ingin disebut sebagai penghafal Quran dan pembaca Quran yang bagus di mata manusia. Maka orang seperti ini pun, kata Rasulullah, ditelungkupkan dari wajahnya, diseret sampai terlempar masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Yang ketiga, posisinya pun sama. Bisa jadi kami yang sekarang di depan bunda, dan bisa jadi bunda yang sedang duduk di hadapan kami. Yang ketiga, rajulun, seseorang, wasa'allahu alaihi ni'amah. Allah luaskan nikmat kehidupan bagi dia. Ada rezeki karena dia telah bekerja. Dapat suami pun yang kaya. Punya rezeki apapun. Setiap ada event-event untuk berinfak, diumumkan di surau Nurul Falah. Iya betul, ada surau Nurul Falah. Diumumkan ada infak kepada ayah bunda, bapak ibu, kami membuka penggalangan dana. Tidaklah seseorang yang mendengarkan seperti itu, yang golongan ketiga ini, melainkan dia infakkan.
Setiap event-event dakwah dia infakkan, luar biasa. Namun ketika dihadapkan di hadapan Allah, betul ini nikmat yang kami berikan kepadamu, ini mobil mewah, ini rezeki yang kami berikan kepadamu, rumah besar, betul wahai Allah. Untuk apa? Tasaddaqtu fika. Aku semua sedekahkan demi engkau wahai Allah. Betul dia telah bersedekah, akan tetapi sekali lagi celaka yang didebat oleh Allah karena tidak berkata betul. Maka dia dikatakan ingin berbuat seperti ini, kamu dusta, kamu ingin disebut sebagai seorang jawad. Apa jawad? Seorang dermawan. Dermawan. Kaya betul ibu tuh. Masya Allah bunda itu. Masya Allah bapak itu. Kalau orang mengatakan seperti itu, tak terusik sedikit pun di hati manusia, mudah-mudahan dia telah berbuat ikhlas. Namun sekali lagi ini tak bisa kita tunjuk hidung, nanti kita sebut, ibu tuh ria dia tuh. Tidak, karena ria majalnya, tempatnya di dalam hati. Tak mampu kita belah hati seseorang. Tengok, ada ria tidak. Akan tetapi ini nasihat bagi kita. Pertama, ikhlas. Ibadah tak mungkin diterima. Lihat yang pertama, pembaca Quran, hafalan Quran luar biasa. Tahu tidak bunda, hafalan Quran itu akan bagaimana pahalanya di hadapan Allah? Allah akan mengatakan seperti ini kepada orang penghafal Quran. Iqra wa rattil kama turattil fid dunya fa inna manzilatak inda akhiril ayah taqra'uha. Baca sebagaimana engkau membacanya di dunia, wartaqi, dan naiklah engkau ke derajat-derajat surga sebagaimana engkau telah membaca di dunia, karena di akhir ayat itulah posisi yang paling tinggi. Kalau yang hafal trikul saja, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka itu aja dia derajat surganya. Mungkin ada nanti bunda, tapi bunda yang lain, bukan di sini mudah-mudahan. Ada yang, bunda kok di situ? Iya, saya baru hafal trikul saja. Bunda kok ini? Alhamdulillah saya hafal juz 30. Ada yang juga jauh, Masya Allah. Salah seorang murid syekh di daerah Mesir, umurnya sekitar 70 tahun, muridnya itu nenek-nenek, hafal sekitar 28 juz. Setiap hari dihafal 1 atau 2 ayat. Subhanallah. Ada yang jauh, mbah nenek kok jauh betul? Alhamdulillah saya selesai 30 juz. Ada yang mungkin akan seperti itu. Karena di surga saling bertetangga dan saling berderajat. Setiap orang mampu mengunjungi surga yang lainnya. Tapi saya harap tak ada yang dititrikul aja ya bunda. Ada yang nanti minimal juz 30. Karena di situ akhir ayat Imam Khatib mengatakan Al-Baghdadi bahwasanya ayat Al-Quran itu sesuai dengan berapa banyaknya tingkatan surga. Subhanallah. Tingkatan yang di Firdaus berapa kali lipat lagi. Rasulullah mengatakan kalau mau minta surga nih bunda, nanti kalau di salat malam di sujud yang terakhir, di situ waktu-waktu yang mustajab, Rasulullah mengatakan kalau mau minta jannah fas'alil firdaus, mintalah surga itu surga Firdaus, karena dia paling pertengahan di antara surga-surga yang lainnya, dan dia yang paling tinggi tahta arsyir rahman, yang dekat langsung di bawah ar-rahman, arsynya Allah subhanahu wa ta'ala, paling dekat. Dan kenikmatan yang paling memuncak setelah semua orang diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan-kenikmatan di akhirat, tidak ada kenikmatan yang paling indah kecuali ketika Allah menyingkap wajahnya. Setelah itu tak ada kepuasan yang paling hebat setelah Allah menyingkap wajahnya untuk hamba-hambanya di surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mampu melihat wajah Allah ya. Amin. Ini yang pertama, tentang keikhlasan. Yang kedua tentang ittiba'. Apa ittiba'? Ittiba' dari kata ittaba'a yattabi'u ittiba'an, atau dalam yang kata yang lain taba'a yutabi'u mutaba'atan, yaitu meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadza man ma laisa alaihi fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia berbuat perkara, salat aslinya 2 rakaat subuh tapi ditambahnya menjadi 3 rakaat. Salat asar sebetulnya wajib, dikatakan tak wajib. Salat 5 waktu yang penting ingat saja. Tak perlu kita kemudian melaksanakan mengangkat tangan, bersedekap, rukuk, tak perlu. Yang penting ingat saja, orang yang seperti ini telah berbuat. Ya, eling.
Ada orang-orang yang manunggaling kawula Gusti, dia bersatu dengan Tuhan, subhanallah. Ada yang membuat seperti ini. Orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, tertolak amalnya. Maka ittiba adalah yang paling utama. Ada satu sahabat yang itu disebut sebagai peniru Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum khulafaur rasyidin tidak disebut sebagai peniru Rasulullah. Mereka sahabat mulia, betul. Mereka al-mubasysyiruna al-asyruna mubasysyiruna bil jannah, betul. 10 orang yang dijamin masuk surga, betul. Tapi mereka ini tidak disebut sebagai peniru Rasulullah. Ada satu sahabat yang dia lahir setelah Rasulullah menjadi Nabi. Rasulullah diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. 3 tahun setelahnya dia lahir. Nama sahabat ini Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa? Abdullah bin Khattab. Dia anaknya Umar bin Khattab. Tidaklah dia melihat Rasulullah naik ke atas unta. Misalnya Rasulullah naik ke atas unta dengan kaki kanannya dulu, atau dari sisi kiri atau dari sisi kanan. Melainkan dia kalau naik ke atas unta seperti itu juga. Tidaklah sholat, melainkan betul seperti Rasulullah sholat. Tidaklah dia berhenti ke suatu tempat. Misalnya dalam pergi ke ekspedisi peperangan melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrik, tidaklah Rasulullah pernah berhenti, melainkan dia pernah berhenti. Ada satu sumur, ada satu pohon diputari oleh Rasulullah, mengitari pohon tersebut. Abdullah bin Umar pernah ditanya, "Wahai Abdullah, kenapa engkau seperti ini?" "Aku tidak melakukan ini kecuali Rasulullah pernah melakukan." "Kenapa kamu melakukan?" "Rasulullah pernah melakukannya dulu." Tak bertanya-tanya. Kenapa melakukan seperti ini? Rasulullah pernah melakukannya. Itu bukan ibadah, tapi karena itulah dia disebut sebagai peniru Rasulullah. Saking diikutinya Rasulullah. Rasulullah membayar zakat, bayar zakat kita. Rasulullah mengerjakan puasa, kerjakan puasanya. Dan contoh-contoh Rasulullah, para sahabiah berbusana, contoh para sahabiah berbusana. Tidak membuka auratnya bagi yang bukan mahram dan yang lain sebagainya. Sunnah-sunnahnya, sholat duha, sholat malam, mutaba'ah. Nah, yang kedua ini kunci kami berikan kepada Bunda agar tidak menjadi habaan manthura. Habaan manthura seperti debu di atas batu. Mending batu tersebut kalau batu kapur. Taruh debu, ditiup masih sisa. Ini batunya batu licin. Batu licin itu nama daerah, bukan? Betul? Iya, nama daerah di mana, Bunda? Di Palembang ya, betul? Atau di daerah Lampung? Sumatera pokoknya, batu licin. Di atas batu licin letaknya. Tertiup sedikit, habis. Ada yang seperti itu amalnya. Wa'iyadzubillah. Dan salah satu ini di luar daripada dua kunci ini, ada amalan-amalan yang itu menghabiskan seluruh amal manusia. Salah satunya dia pernah memukul saudaranya yang sesama muslim. Yang kedua, dia pernah mencaci maki saudaranya yang bukan muslim, pernah menghina dina saudaranya yang bukan muslim, yang kemudian pernah membicarakan keburukan, menggibahi, menggosip di belakang orang lain. Karena orang yang seperti ini akan didatangkan kedua-duanya. Yang menfitnah, yang menggibah, yang mencaci dihadirkan. Yang dicaci, yang dizalimi, yang dipukul dihadirkan. Allah akan bertanya kepada fulan, "Wahai fulan, kamu ingin pahala apa dari dia?" "Aku ingin dapat kebaikan dari orang tersebut." Pahala orang yang mencaci maki, yang menghina, menggosip ini diambil oleh Allah, ditimpakan kepada orang yang dicaci maki, yang dizalimi, yang pernah dia pukul. Maka itu semuanya dimiliki orang-orang tersebut. Sampai pahala tak cukup membalas daripada pukulan darah yang pernah terteteskan dari orang tersebut, cacian dan fitnaan yang diberikan oleh orang tersebut, maka dosa orang yang dicaci maki akan diambil oleh Allah, diletakkan kepada yang mencaci. Jangan sampai habis setelah kita luar biasa ittiba Rasul, sudah luar biasa ikhlas kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di samping itu kita menyakiti sesama muslim dengan lisan kita. Lisan ini, Bunda, kami ingatkan beberapa kali di Darus Sa'adah, Masjid Darus Sa'adah, kami mengisi tazkiyatun nafas setiap Rabu malam
2 pekan sekali di situ. Kami selalu ingatkan tentang lisan. Lisan ini Bunda adalah satu nikmat yang amat luar biasa, namun dosanya pun luar biasa. Dan dia tak sama dengan tangan dan kaki. Orang menendang sakit keseleo yang ditendang, habis sakit dia tuh di keseleo dia tuh atau patah tulangnya itu ketika dia sembuh. Tapi ketika hati yang sakit gara-gara lisan mencaci maki, mengata-ngatakan yang baik, hancur tetangga, hancur rumah tangga, hancur persaudaraan kakak adik gara-gara lisan. Dia tak bertulang, bentuknya pun aneh. Bisa dijulur-julurkan gini kan Bunda? Bentuknya pun aneh, geraknya bebas. Oleh karena itu hati yang orang-orang yang beriman itu letaknya di depan daripada lisan. Lisan itu di belakang. Ini kalimat yang boleh keluar dari lisanmu, ini yang tidak. Jadi hati menjadi filter. Semuanya letaknya dalam keikhlasan dan mengikuti Rasulullah. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang keberapa Bunda? Kedua gitu ya. Alhamdulillah Bunda hafal ya. Yang kedua. Ini bukan bermaksud yang lainnya Bunda, menceritakan. Jadi Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri yang kedua, pernah menceritakan keburukan Sofiyah bin Huyai al-Akhtab. Sofiyah istri Rasulullah bukan? Istri Rasulullah. Dia punya kecantikan yang luar biasa. Pernah akan diberikan kepada sahabat karena dia adalah budak tawanan perang. Akan tetapi sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, itu tidak pantas diberikan, lebih baik untukmu. Maka di situ pun Allah mengizinkan Rasulullah menikahi. Wallahu alam, istri yang ke-7 apa yang ke-8, Sofiyah. Pernah Aisyah mungkin dengan satu kecemburuan, biasa kan Bunda? Pernah juga Ummu Salamah membawakan makanan di depan para sahabat. Aisyah langsung menepuk daripada rantang atau wadah makanan tersebut sampai berserak. Rasulullah hanya mengatakan, Bunda, kalian sedang cemburu. Makan sisa makanan yang terjatuh tersebut. Pernah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Sofia itu dia seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, kalau seandainya kalimat ini dicampakkan ke lautan, cukup menjadi lautan itu keruh dan gelap gara-gara kalimatmu tersebut. Subhanallah. Hanya mengatakan Aisyah itu seperti ini dan seperti itu. Ustadz, bagaimana kalau seandainya yang kita bicarakan itu memang betul asli? Lihat apa kata Rasulullah dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, ghibah mal ghibah. Apa yang dimaksud dengan ghibah adalah ketika engkau membicarakan saudaramu, zikru akhak ma yakrah, membicarakan sesuatu yang dia benci. Kaifa idza kana ma'aqul fihi, yang aku katakan ada pada dirinya. Idza kana mataqul fihi, ada dalam diri seorang tersebut, maka laqad ibtatahu, sungguh engkau telah menggibahnya. Kalau tak ada ya Rasulullah, in lam yakun fihi laqad bahatta, engkau menfitnah dia, telah membuat satu perkataan dusta. Maka depankan suudzon, salah satunya. Suudzon melahirkan sekian banyak kebaikan. Berikan uzur. Itu kenapa anak Bunda itu ya kok diseret polisi. Kita mungkin mengatakan bisa jadi anak Bunda nih, kalau saya tengok dia pergi sering malam ini itu, apa main wanita dia, apa menarkoba dia, atau yang lain sebagainya. Bisa jadi kita memberikan suudzon seperti itu. Rupanya dia baru menyaksikan ada orang kecelakaan di depan surah Al-Falah, Nurul Falah. Di situ lihat ada orang kecelakaan, diseret polisi untuk menjadi saksi. Tapi kita sudah suudzoni dia, prasangka buruk kepada dia. Maka kata tahassus, wala tahassasu, wala tajassasu. Tajassasu itu adalah saling memata-matahi. Dilihat, diintip, di ini, di itu. Tahassus itu saling berbisik. Apa Bunda? Apa sebabnya ya? Bunda, dia apa tuh? Nampaknya iya tuh. Iya, pokoknya seperti itu namanya tahassus. Jadi ada yang memata-matai, tapi ada juga tahassus. Perhatikan, rupanya seperti yang kami sering ingatkan ibu kami sendiri, atau bule-bule kami sendiri yang tinggal di Kuantan Babu. Jadi ada adik-adik ibu kami di Kuantan Babu tinggal di situ. Jangan katakan mencari-cari tahu tentang tahassus ini. Lebih baik kita tak tahu, tutup telinga aja. Tutup telinga saja. Masa bodoh saja kadang-kadang. Karena orang yang mendengarkan pun, oh iya betul,
gitu kan. Bu, betul dia ini, iya nampak saya iya tuh. Cocok. Jadi seperti botol dengan tutupnya. Jadi satu botol yang sempurna. Nah, yang seperti ini dihindari. Setelah ngikuti Rasulullah, setelah ikhlas, mudah-mudahan amal ibadah tak ada yang diambil oleh Allah, tak ada dosa orang lain yang ditimpakan kepada kita. Dan semoga kita diterima taubatnya. Kami mungkin pernah seperti itu dulu. Entah salah-salah dulu pernah memukul kah, mencubit kah, atau yang dan sebagainya. Mulut ini mungkin pernah mencaci maki orang lain. Sebetulnya hak sebagai manusia tak bisa diampuni Allah kecuali sudah minta maaf. Kalau orangnya sudah meninggal itu yang susah. Namun masih ada pintu taubat terbuka. Berikan harta kita, infakkan atas nama ya fulan, ya Allah. Mudah-mudahan dosa-dosaku dulu kepada dia bisa engkau tutupi gara-gara infakku atas nama dia. Seperti itu. Kalau kita pernah berbuat zalim kepada manusia. Kami ceritakan dulu ada kelompok Bunda Solihah namanya di Jawa, di Masjid Al-Amin, daerah Kluyon, Waru, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kami dulu pernah lama di situ mengajar kepada bunda sekalian. Ada yang dia dulu, Ustadz, saya dulu pernah jual teh. Teh itu ditutup dengan basung, seperti air tahu. Kalau di sini pernah tahu kan bunda? Dulu pernah banyak orang jual seperti itu. Dulu seperti itu saat datang dari perusahaan, saya jual, ada balik botol lagi, saya isi dengan teh-teh yang saya buat sendiri Ustaz. Bagaimana bunda sekalian kalau bisa jumpa orangnya ini ibu-ibu udah umurnya 70 tahun. Qadarullah sebelum kami berangkat ke Yaman beliau meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal itu kami rasakan sudah taubat. Karena sudah banyak bertanya bagaimana Ustadz saya untuk menghapus dosa saya. Setelah itu dibuatnya kelompok pengajian. Salah satu nama kelompok pengajian itu adalah Bunda Solihah. Orangnya kaya raya bunda ini. Tapi dia pernah berbuat zalim. Bagaimana caranya? Seperti itu. Nah, kita selesaikan masalah yang di dunia ini. Dengan ya Allah saya mungkin pernah menzalimi orang. Ambil pahala sedekah saya yang pernah saya sedekahkan. Ambil mungkin sedekah saya yang pernah saya infakkan dan sebagainya. Ini bunda, pegang dua perkataan ini, dua syarat ini. Ini adalah rukun ibadah. Satu, ikhlas. Dua, ikut Rasulullah. Itu ya. Nah ini bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kami akhiri, ada baiknya untuk mempertajam. Kalau ingin bertanya, silakan kami buka peluang bagi bunda untuk bertanya. Allahu a'lam bishawab, wallahu waliyut taufiq wassadad. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin membuka daripada bu makanan, silakan. Sambil saja. Ya, tidak apa-apa bu. Ini bukan kode juga bu. Kami mempersilakan saja. Kode pun nggak apa-apa. Masya Allah. Kami boleh minum bu? Boleh ya? Dari tadi aku cuman terpanas. Silakan. Ada yang ingin mungkin bertanya bunda? Baik tema ini atau tema yang lainnya. Barangkali ada yang bisa kami jawab, kami jawab. Bunda? Dari penjelasan Ustaz tadi itu dua hal itu yang rukun ibadah itu Ya? emang berat itu. Emang berat Ustaz. Maaf, salah kami. Itu syarat, bukan rukun. Rukun nanti 3 dia. Di dalam ibadah itu harus ada 3 tiang. Pertama, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan pengharapan kepada Allah. Itu syarat, maaf. Syarat ibadah. 2 ini adalah syarat. Syarat ibadah. Jadi caranya tuh biar gimana Gini, kita biar ikhlas gitu. Gini. Kadang ada yang bilang kita udah maaf-maafan gitu kan, udah salam-salaman maaf, tapi tetap di hati tuh kayak ada dongkol dia pernah Baik. nyakitin kita gitu. Oh gitu. Manusia biasa juga kadang-kadang dia gimana kiatnya biar bisa ikhlas memaafkan Baik. dia gitu. Pertama bunda, untuk berlaku ikhlas perlu diketahui bahwasanya pahala orang ikhlas ini adalah hanya bisa dilakukan dengan orang yang bersabar. Dan sabar itu pahalanya tak bisa dihitung oleh manusia. Ada pahala sholat, Allah sebutkan yang berjamaah 27 derajat. Ada? Ada. Pahala puasa, pahala seperti sabar itu tak bisa
dihitung oleh manusia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar kalau pernah ditindas itu pahala yang tak bisa ditahan perhitungannya oleh manusia. Bighairi hisab. Kata-kata bighairi hisab bukan berarti tak bisa dihitung oleh manusia, tak bisa dihitung oleh Allah, tapi Allah bisa menghitungnya dan itu terserah Allah. Mau dikasih apa hamba yang bersabar ini gara-gara pernah dikata-katai, pernah maaf-maafan, untuk menghilangkan rasa seperti itu. Ingat, yang pertama, kalau seandainya pun orang yang sudah kita maafkan tetap di belakang kita berbuat buruk, kita akan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Ikhlas dengan tidak membalasnya, sabar, mendapat pahala di sisi Allah, dan itu adalah seperti pengepel, penyapu. Dan ada dosa-dosa kita mungkin dalam berkata, berbuat kepada manusia yang lainnya, atau dosa-dosa yang belum sempurna dalam melaksanakan sholat. Gara-gara kita pernah dikatai-katai oleh orang di belakang kita, itu yang menghapuskan dosa-dosa tersebut. Pahami, pertama dosa kita sudah diambil oleh dia. Dosa kita sudah diambil oleh dia. Tapi jangan katakan, biarlah nak, biarlah bu, tak apa-apa. Saya dibicarakan orang tak apa-apa kayak gitu kan. Yang penting saya ikhlas gitu kan. Kata-kata ikhlas itu membutuhkan kata ikhlas yang lainnya. Kalau berkata ikhlas, dia membutuhkan keikhlasan yang lainnya. Kata ikhlas tidak bisa disebut dengan lisan, akan tetapi salamatus sadr, yaitu kelapangan dada menerima seperti itu. Sabar. Sabar ketika dikata-katakan. Namun kalau dalam ibadah, ikhlas bagaimana? Ingat, pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya di surga. Kami tanya sama bunda, pesawat ada tak di dalam surga? Ada. Bunda bagus berani menjawab. Ada tak tank baja di dalam surga? Ada bunda? Ada tak? Ada enggak kira-kira? Hah? Bunda mengatakan tak ada. Pesawat ada? Pesawat tempur? Ada tidak kira-kira? Bunda, ada tak nanti di dalam surga itu kue tar? Brownies? Ada. Ada tak di dalam surga itu sapi? Atau kemudian jilbab yang bagus? Ada tak bunda? Ada. Tank baja pun ada kalau bunda mau. Jadi di dalam surga itu apa yang diberikan oleh Allah? Walahum fihi ma tashtahi anfusuhum. Apapun yang diselerakan oleh hati manusia dapat oleh hamba tersebut. Subhanallah. Ada yang melihat di dalam surga tersebut burung yang sedang terbang. Terbetik di dalam hatinya, alangkah burung ini jadi makanan lezat. Langsung dia jadi burung bakar. Burung yang apa? Apa yang terbetik di dalam hati langsung jadi di situ. Suami bunda mungkin di dunia dulu kurang ganteng nampaknya. Saya ingin lebih ganteng suami saya. Langsung jadi ganteng. Dan insya Allah memang suami-suami jadi ganteng semuanya di dunia. Umurnya dong. Istri lebih cantik, yang soleha, lebih hebat dibanding hurun in. Tahu bunda hurun in? Hurun in adalah bidadari yang itu diciptakan oleh Allah subhanallah. Kalau kami sudah membaca itu, laki-laki macam tak mau berbuat maksiat lagi. Jadi dari atas ujung rambut sampai ke dagu diciptakan dari misalnya mutiara. Nanti dari sini sampai ini dibuat dari za'faron, dari bawah ini dibuat dari ini dari tanah misalnya. Jadi setiap sisinya itu, tapi bukan belang-belang ya bunda. Itu daripada dia minum langsung terlihat air yang mengalir di tenggorokannya, saking putih. Ketika disingkapkan sedikit daripada bidadari tersebut, melihat dunia hancur, dunia lulu lantah gara-gara kecantikan yang diciptakan. Tidak tersentuh sedikit pun oleh satu makhluk kecuali bagi jodoh yang diberikan kepadanya. Namun yang seperti ini kata Rasulullah mampu ditangani, dibawahi semuanya oleh para bunda soleha. Walaupun bunda harus tidak ada merasa hasad nanti di akhirat. Suami bisa jadi bunda relakan ya bunda, di akhirat suami akan ada yang istrinya mungkin 72 bidadari. Ada yang lebih dari 4, ada yang istrinya 2, 3, 4 diberikan oleh Allah di akhirat. Karena ini sudah ada menjadi pertanyaan di Arab. Syekh, bagaimana kalau kami seandainya meminta para suami kami di surga tidak boleh poligami? Syekh, jawaban Syekh apa? Para bunda sekalian, bunda ketika di dunia sudah melarang para suami untuk poligami. Di surga pun bunda sudah melarang juga. Memang alangkah jahat bunda ini gitu.
Karena di situ tidak ada rasa hasad, iri, dengki. Semuanya salamatus sodr, semuanya berlapang dada. Rasa dengki itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'indahu ghillan, tidak ada sedikit pun rasa ghil. Rasa ghil itu rasa kebencian, ingin menyakiti, balas dendam. Ingat Bunda, rasa balas dendam. Rasa balas dendam itu yang menjadikan seorang hamba kadang-kadang tersandung masuk ke dalam surga. Nah, di sini. Gitu kiat-kiatnya untuk menjaga keikhlasan. Ingat pahalanya di akhirat Bunda, ingat pahalanya di akhirat. Umur kita sebentar habis. Rumah, sekolah, ngajar, ke masjid, balik, meninggal dunia. Ada yang kemudian ke ladang, ke masjid, balik ke rumah, meninggal dunia. Itu saja rutinitas kita. Itu saja rutinitas kita. Sebentar. Yang 60 tahun, ada yang 60 tahun Bunda? Ini yang 60 tahun. Kalau Bunda memang sesuai dengan umur Rasulullah, 3 tahun lagi Bunda. Tapi kami tak bisa memastikan ya Bunda. Bisa jadi 69. Masya Allah. Saya pikir Bunda tadi 40 tadi. Gitu ya. Masya Allah. Artinya sudah diberikan bonus umur-umurnya. Karena Rasul mengatakan baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Habis itu lewat. Memang sebagian ada yang dilebihkan. Dulu namanya ada Syekh Qadi Amroni. Beliau adalah Qadi di Yaman. Beliau berada di Son'a, umur beliau 105 tahun. 105 tahun. Salah satu guru dari guru kami Syekh Akram Usban yang memberikan ifta fatwa. Di situ ada guru beliau lagi Syekh Adi Bukair. Umur beliau sekitar 90 tahun. Sudah tua, tapi beliau tak pernah pakai kacamata. Itu luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan. Silakan Bunda. Dosa yang tidak terampuni itu kan syirik. Iya. Selain itu bisa diampuni. Iya. Sampai batas mana dosa? Sampai kapan kita bisa bertobat? Iya. Apakah sampai kita apa ya Ustaz? Sampai kapan gitu kita? Iya. Sampai. Baik. Pertama, tentang dosa. Semua dosa akan diampuni. An-Nisa ayat yang ke-48, Al-Maidah ayat yang ke-72. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampuni may yusyrik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, menjadikan tandingan-tandingan di hadapan Allah, membuat gantungan-gantungan di depan pintu bacaan tersebut mampu mendatangkan madarat, menolak daripada madarat, mendatangkan manfaat. Dibuat di toko-tokonya gantungan-gantungan berisi tulisan-tulisan jimat-jimat. Orang yang seperti ini tak diampuni oleh Allah, akan tetapi mengampuni dosa apapun. Dosa zina, mabuk, judi, minum-minuman keras, semua diampuni. Membunuh orang pun diampuni oleh Allah. Kapan batas kita akan diampuni, akan bertaubat? Itu sampai yughargir, sampai ruh itu sampai di tenggorokan. Sampai di tenggorokan. Tapi tak pernah ada yang tahu kapan ruh tersebut sampai di tenggorokan. Man 'asha 'alaihi mata 'alaihi. Orang yang hidup akan suatu hal, dia meninggal akan hal tersebut. Ada yang dia pergi ke masjid, tertabrak di depan masjid. Oleh manusia dikatakan dia kecelakaan. Jangan sampai kita meninggal seperti itu. Namun di mata Allah dia dicabut seperti air di dalam teko dituangkan di dalam gelas. Matinya orang beriman. Walaupun dia kecelakaan di mata manusia, namun kehidupannya adalah sebagai seorang yang musolli, senantiasa melakukan sholat di masjid. Meninggal betul kecelakaan, tapi kehidupannya ditutup dengan husnul khatimah. Setiap langkahnya itu sudah diniatkan untuk melakukan sholat ibadah 5 waktu. Nah, di sini orang-orang yang dia hidup akan ibadah, meninggalnya insya Allah seperti itu. Akan tetapi ada yang ketika meninggal
bawa saya ke diskotik ini, bawa saya ke diskotik ini. Sudah dikatakan sama dia, ya abati, wahai abahku tersayang, bapakku tersayang, ibuku tersayang, katakan la ilaha illallah. Dia mengatakan, bawa saya ke diskotik ini. Ada yang mengatakan balok 6. Kata dia, main apa bunda? Main domino. Ada yang seperti itu, wallahi kita dapatkan. Demi Allah, ada orang-orang ketika kita katakan la ilaha illallah, dia mengajak kepada perjudian karena terbiasa dengan seperti itu. Terbiasa kehidupan seperti itu. Maka tobat, kalau ditanya kapan akan sampai kita terakhir tobat, itu sampai di tenggorokan. Tapi jangan menunggu di tenggorokan. Ketika sudah sampai di tenggorokan, karena di saat itu bisa jadi kita ke tengah koma. Seperti dulu Buya Hamka. Insya Allah beliau meninggal husnul khatimah di rumah sakit Pertamina. Beliau sekitar 2-3 hari beliau tidak sadarkan diri. Selama 3 hari terakhir beliau 1981 beliau meninggal dunia. Di saat itu dokter-dokter tak mampu lagi menyembuhkan beliau. Di situ kena jantung kalau tidak salah. Beliau sampai bertayamum dengan pasir yang dibawakan di rumah sakit di ICU tersebut. Keluarga kemudian dimintakan keikhlasan untuk dilepas seluruh alat bantuan yang ada menempel di tubuh Buya Hamka. Maka dicabut. Tapi insya Allah kehidupan beliau ditutup dengan husnul khatimah. Kalau kita setelah mabuk-mabukan, setelah habis meninggalkan sholat, tiba-tiba kita jatuh sakit, koma lama. Iya, kalau kita mampu, kita tak tahu. Kita tak pernah tahu bagaimana kita akan sakit. Maka berbuat tobatlah dari sekarang. Dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bunda. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kami boleh minum lagi Bunda? Boleh ya? Tak ada lagi Bunda? Dengan doa ya. Hanya 2 tema lah ya. Oh iya, baik. Menyimpang ini. Baik. Gini kan. Seperti orang yang apa tuh, kayak mengambil pelunas gitu kan, Ustaz, mengambil pelunas itu kan dengan uang bank gitu, melalui bank gitu. Kemudian setelah dia tahu kalau itu riba gitu, Iya. dialihkan ke orang lain gitu. Orang lain yang mengansurnya. Setoran dia itu Overkeren. ya. Nah, itu bagaimana tuh Ustaz? Baik. Kita beli suatu benda dengan riba, cara riba gitu ya. Uang kita halal, tapi caranya riba. Jadi yang menjadikan suatu hal itu menjadi haram, pertama caranya, kedua zatnya. Babi, anjing itu haram. Haram secara zat. Dan ini patut untuk dihindari. Namun ada di situ oleh manusia tak disadarkan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang halal, namun menjadi haram gara-gara caranya. Caranya itu membeli dengan riba. Bagaimana hukumnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Harta yang dibelanjakan dengan riba pasti hancur. Dulu abang kami pun dulu pernah juga bergelut dengan riba. Abang kandung kami pernah bergelut dengan riba. Punya mobil itu hancur pelan-pelan, perlahan-lahan. Wa yurbis shadaqat, akan tetapi Allah akan menyuburkan sedekah. Infak itu akan disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang berinfak tak disadarkan dia dapat bantuan dari manapun lagi. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian di bawah ayat yang itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Takutlah kepada Allah, tinggalkan yang sisa-sisa dari riba. Kalau ada riba itu kita belanja satu benda, mau kita oper ke orang lain, alangkah mulianya bukan kita mengoper dia untuk melanjutkan riba, tapi dipindahkan bagaimana statusnya ini dibeli dengan bank-bank yang sudah syar'i. Sekarang sudah ada Baitul Mal. Bunda lihat Baitul Mal yang ada di Indragiri ini sudah banyak, ya kan? Ada BMT Amanah kalau dibelas, kalau di sini ada BMT Indragiri. Sudah ada seperti ini, langsung dimintakan melunasi. Ada biayanya lebih besar Ustaz. Walaupun sampai bedanya 10-20 juta, itu lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih diridhoi. Kami tak punya duit, Allah yang langsung menyuburkan nanti Bunda.
Kalau tetap kita oper kredit dengan sesuatu yang riba tadi, sama saja kita mengambil satu makanan daging tersebut, daging babi, anjing yang kita tidak sukai, kita kasih ke dia. Kami pernah bertanya ini tentang gitar, musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami katakan kepada guru, kami dulu memegang gitar di SMP, SMK, kami pemain musik punya satu grup band. Namanya tidak kami sebutkan gitu ya. Satu grup band, kami pernah juga menjadi drummernya, pernah menjadi ritmenya. Kami tanya sama Ustadz dulu, waktu awal-awal hijrah ketika di pondok, Ustadz, gitar ini saya jual boleh Ustadz? Tak boleh. Jadi saya kasih sama keluarga saya yang lain boleh Ustadz? Tak boleh. Jadi untuk apa? Hancurkan, kata beliau. Kamu ngasih sama kamu menyuruh orang maksiat. Kamu menjualkan, kamu makan harta yang haram, kata dia. Memang kata-kata ini kadang-kadang luar biasa, seperti kata-kata yang keras. Namun begitu Allah ingin seorang tersebut takut kepada Allah, dihindarkan dari sesuatu yang riba. Kalau bunda tidak menjadi oper kredit, selesaikan di tempat tersebut. Selesaikan di tempat tersebut, segerakan. Kalau ada uang yang bisa kita pinjamkan nih dari kaum muslimin untuk dibom, segera dibom. Selesaikan. Semoga Allah mengampuni. Karena dosa riba sama dengan berzina dengan ibu sendiri sebanyak 30 kali. Dosa paling ringan. Subhanallah. 36 kali. 36 kali. Itu paling ringan. Bisa jadi ada yang 100, 200, 300 kali. Nah, subhanallah. Ini tentang riba, bunda. Lebih baik diarahkan dengan yang lebih syar'i. Kalau nanti orang-orang yang mau kredit itu boleh, bunda. Pertama, kredit itu boleh. Namanya bai'u taksid itu boleh. Kenapa dia menjadi haram? Karena ada pihak ketiga, ada denda-denda, ada penambahan-penambahan nominal yang itu terjadi sewaktu-waktu gara-gara denda tersebut. Kalau kredit syar'i tidak boleh ada denda, karena muamalah itu dasarnya untuk memudahkan manusia. Kalian melihat di Baitul Mal, di BMT Watamwil, BMT Indragiri, itu tidak ada denda. Sampai 2 bulan tidak dibayar, tak ada denda. Akan tetapi selalu diingatkan. Kalau mau jual beli, perhatikan bagaimana kita berjual beli dengan cara yang baik, gitu ya bunda. Kalau mau ngoper, kami alangkah baiknya kalau mampu dibom nih bunda. Sekarang lebih baik kita mengebom langsung loh, daripada dosa tersebut akan melekat sama kita. Apalagi kita ada penundaan-penundaan waktu, akhirnya riba tersebut terus melekat di dalam diri kita. Sekarang tak nampak yang keharaman tersebut. Haram tersebut pertama, anak-anak susah dikasih tahu. Suami tak lagi taat kepada Allah karena makanan-makanan yang itu hasilnya dari riba. Ketenangan dari rumah mungkin yang dijual belikan dengan cara riba tersebut menjadi orang tidak betah. Al-Quran tak lagi menjadi sesuatu yang sering dibaca, dipajang saja di dalam rumahnya gitu. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup bunda sekalian dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.